Ibu Bapa dan saudara-saudari terkasih, selamat sore. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah bersama kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan berdiri dan kita awali perayaan Ekaristi malam ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudari yang terkasih, Jumat pertama adalah perayaan di mana kita mengagungkan Kristus sebagai Raja Kasih, Raja yang penuh dengan kemurahan, hatinya yang senantiasa terbuka untuk pengampunan. Berbeda dengan bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini, kisah Raja Herodes yang juga adalah raja pada zaman itu, tetapi hatinya diliputi oleh kekejaman, hati yang tidak mau mengampuni dengan kebaikan. Dan dalam bacaan pertama kita juga mendengarkan bagaimana Raja Daud yang sudah wafat justru menjadi pujaan. Setelah kematiannya banyak pujian yang dilayangkan kepadanya. Kita juga adalah putra raja,
Maka mari mengambil hati raja yang baik dari Tuhan Yesus sendiri, agar kita mampu memperlakukan diri kita dan sesama sesuai kehendak Allah. Mari sekarang kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mohon rahmat pengampunan, agar kita selalu diberi hati yang terbuka. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
Marilah berdoa. Intensi misa dalam Jumat pertama ini, permohonan bagi mereka yang sudah berpulang. Yang pertama, permohonan dari keluarga Ibu Veronica Rita, anak-anak dan keluarga besar almarhum, untuk Bapak Julius Ivan Trisyanto yang meninggal dunia 4 hari lalu. Yang kedua, permohonan dari keluarga Bapak Rafael Edi Chandra untuk Tio Aseng atau Paito, Lau Amoy atau Mariana, adik Joni Chandra. Juga untuk papa dan mama, kedua orang tuanya yang telah wafat puluhan tahun yang lalu. Semoga mereka yang telah berpulang boleh berbahagia dalam keabadian bersama Allah di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa umat manusia, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan. Semoga hati kami senantiasa memadahkan syukur dan bibir kami memuji nama-Mu sepanjang hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hatinya diliputi oleh belas kasih, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirah. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin, lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Maha Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan. Dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mulialah Allah, penyelamatku. Mulialah penyelamat. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah, penyelamatku. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagimu, bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya, untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, dia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun dia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku.
Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, hari ini ditampilkan dua sosok penguasa. Dalam bacaan pertama, menurut kitab Pengkhotbah, dalam kitab Putra Sirah maksud saya, digambarkan bagaimana pujian yang terus mengalir kepada Raja Daud, bahkan setelah dia mati pun, wafat, pujian itu tidak pernah kendor. Dan bahkan sampai sekarang, Raja Daud itu menjadi raja yang sangat tersohor sebelum Salomo, anaknya. Memang namanya dosa dalam dunia kerajaan itu seringkali muncul dengan merebut. Memang Daud dipersalahkan oleh Nabi Nathan ketika memang orang sekitarnya tidak ada yang banyak tahu tentang apa yang dibuat oleh Daud terhadap istri Uria yang bernama Batseba. Tetapi Allah mengetahuinya dan meminta kepada Nathan untuk menegur Raja Daud. Dan di sanalah Daud sadar apa yang dia buat adalah suatu kesalahan besar di mata Allah. Tidak hanya merebut istri Uria, tapi juga membunuh suaminya. Itu yang membuat Daud akhirnya sadar tentang kebodohan dan kesalahannya yang fatal. Tetapi selebihnya, Daud tetaplah raja yang besar karena dia mampu memimpin bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. 7 di daerah selatan dan selebihnya 33 tahun di daerah utara. Dan Daud sangat dicintai oleh rakyatnya, bahkan oleh bangsanya. Dia selalu dielu-elukan sebagai pribadi yang hebat. Yang jelas memang tidak semua banyak tahu tentang apa yang pernah dibuat oleh Daud terhadap Uria, tetapi yang jelas Daud itu menjadi sangat terkenal. Berbeda halnya dengan Herodes. Herodes tadi kita dengar dia juga merebut atau mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya. Jadi dalam kalangan istana, rebut-merebut atau pindah itu biasa. Tetapi sekali lagi di mata Allah bukan hal yang biasa. Tetap jahat karena milik orang diambil oleh yang lain. Herodes sebenarnya malu karena dia ditegur. Karena tidak ada orang yang berani menegur Herodes kecuali Yohanes Pembaptis. Dengan keras tegurannya itu membuat Herodes agak jengkel. Maka daripada nanti dia dipermalukan di tengah banyak orang, Yohanes ditangkap dan dipenjarakan, dibelenggu. Tetapi tidak dibunuh, hanya ditahan saja, entah sampai kapan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Herodias, istri yang mengkhianati suaminya itu, mendengar ungkapan mendengar ungkapan Yohanes, dia menjadi sakit hati. Harusnya perempuan ini tidak menjadi sakit hati, tetapi ternyata dialah yang paling sakit hati dan kemudian yang mencari cara bagaimana bisa membunuh Yohanes karena dia betul-betul dendam terhadap orang satu ini. Maka tadi digambarkan ketika Herodes pesta ulang tahun, anaknya yang cantik itu
diminta untuk tampil, menari, dan menyenangkan hati tamu-tamu, maka Herodes yang dalam keadaan setengah mabuk itu juga berjanji, mintalah apa saja, apa saja. Karena Herodes juga tidak berpikir bahwa yang diminta adalah kepala. Kalau mau setengah silahkan ambil. Ternyata permintaan anaknya itu adalah permintaan sang ibu, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang mau saya katakan dengan ini? Menjadi penguasa itu bergantung kepada kesehatan, kesadaran, dan kebaikan hati atau kejahatan hati seseorang. Kita bisa melihat, kendati Daud itu pernah jatuh dalam dosa yang fatal, tetapi secara umum dia sangat mempunyai hati yang baik di mata rakyatnya. Dia sangat peduli dan sangat menjaga. Meskipun pada saat akhir hidupnya memang terjadi pemberontakan karena anak-anaknya itu berebut tahta. Kita bisa melihat Daud dan Salomo yang menjadi pilihan Allah. Sedangkan Herodes mempunyai tabiat yang buruk sama seperti ayahnya, Herodes Agung. Kalau yang ini kan Herodes Antipas ya. Kalau Herodes Agung itu yang akan membunuh Yesus pada waktu masih kecil. Tabiatnya sama buruknya dengan ayahnya. Tidak peduli dengan keselamatan nyawa. Kalau itu mengancam dirinya, maka akan ditangkap. Itulah sebabnya mengapa Yohanes juga ditangkap, karena mengancam kedaulatannya, karena mengancam rasa privasinya. Berbeda dengan raja yang kita sembah selama ini, Tuhan Yesus. Kendati dia tidak mempunyai mahkota selama kehidupannya, kecuali mahkota duri, tetapi hatinya selalu terbuka bagi keselamatan orang lain. Bahkan tidak kepentingan dirinya yang dicari, tetapi kepentingan Bapanya. Kepentingan Bapa yakni supaya manusia bisa selamat. Itulah sebabnya mengapa Jumat pertama menjadi permintaan Tuhan sendiri, agar setiap orang yang percaya akan belas kasih-Nya datanglah. Karena Dia mengharapkan semua orang yang berdosa itu mau datang, kembali masuk dalam hatinya yang penuh belas kasih, supaya menjadi pulih kembali dari kelemahan-kelemahan akibat dosa, kelemahan-kelemahan akibat kerapuhan manusiawi. Karena itu mari kita dalam Ekaristi ini memohon agar Raja yang bijaksana, yang penuh belas kasih itu tetap mengundang kita agar kita boleh masuk dan menikmati rahmat belas kasih-Nya. Karena Dia sendiri berharap kita datang untuk menimba dari sumber air hidup. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan membawa doa-doa kita melalui persembahan di altar. Pujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar berkat kuasa Roh-Mu kami dipersatukan dalam Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau, bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, Bapak Julius Ivan Trisyanto, Saudara Tio Aseng atau Paito, Lau Amoy, Pemariana, dan adik Joni Chandra, serta kedua orang tua Bapak Rafael Edi Chandra yang telah berpulang. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan jadilah kehendak atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Secara rohani ke dalam hatiku.
Satukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus yang rela wafat dan menyatu dalam diri kami melalui perjamuan Ekaristi Kudus malam ini. Semoga kami setia mengasihi sesama serta seluruh ciptaan, dan kelak kami semua bersama para malaikat di surga boleh bersatu menjadi keluarga besar Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan sembah sujud adorasi.
Kita menggunakan dari buku halaman 75, Pelayan Perdamaian. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, untuk mengasihi dan menyelamatkan. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Instrumen boleh diputarkan. Saudari-saudara yang terkasih, tahun baru yang dialami dunia baru saja berlalu 1 bulan yang lalu. Dan tahun baru sebagai ungkapan syukur saudara-saudara kita etnis Tionghoa juga baru berlalu beberapa hari yang lalu. Hari ini kita juga diundang untuk menjadi pribadi yang baru di dalam hati kudus Yesus. Dia pribadi yang senantiasa mengajak kita untuk merasakan kebaikan dan belas kasih Bapanya melalui hatinya yang penuh dengan luka akibat dosa-dosa manusia, tetapi juga hati yang dipenuhi dengan pengampunan atas setiap dosa-dosa yang melukai dirinya. Malam ini, setelah kita juga merayakan Ekaristi, setelah kita juga secara pribadi menerima Dia dalam komuni suci, mari kita juga mohon agar kita mempunyai hati seperti hati Yesus, yang selalu terbuka untuk kehendak Allah, yang selalu terbuka untuk umat manusia yang membutuhkan, yang selalu terbuka untuk setiap pembaharuan yang Tuhan berikan. Belajar dari raja-raja dunia seperti Daud dan Herodes yang baru saja kita dengarkan kisahnya. Kita tahu mereka mempunyai kelemahan. Maka mari kita mohon rahmat agar dari kelemahan-kelemahan itu, kelemahan-kelemahan diri kita mampu seperti
Kristus seperti hatinya yang siap menerima dosa-dosa umat manusia. Sejenak mari kita berdoa secara pribadi sebelum nanti kita berdoa bersama-sama. Dalam keheningan ini, mari melihat diri kita di hadapan Allah. Sering Allah mengundang kita melalui Sang Putra untuk mensyukuri kehidupan, untuk melihat segala rencana Allah adalah baik. Namun terkadang sebagai seorang manusia, acap kali kita jatuh kepada cinta diri. Dan sebagian orang cinta secara berlebih atas dirinya. Tuhan menghendaki agar kita mencintai seperti Allah mencintai. Bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain, kepada pribadi-pribadi yang Allah juga cintai. Mari membawa diri kita yang rapuh ini, kita persembahkan agar menjadi tanda dan kemuliaan Allah sendiri dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam Dia, kita akan mampu menjadi pribadi besar. Kita akan mampu membawa rahmat demi rahmat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari bersyukur atas Ekaristi hari ini. Kita boleh kembali bersama Dia yang selalu mencintai kita.
Ingatlah banyak keluarga yang menjauh dari cinta kasih Allah. Ingatlah banyak orang yang dengan kesadarannya mengabaikan panggilan Allah. Ingatlah juga banyak jiwa yang tersesat karena lingkungan. Ingatlah banyak jiwa yang juga terlantar akibat cinta banyak orang yang mengabaikannya. Ingatlah dunia yang juga sering sakit akibat kepentingan negara tertentu. Terjadi peperangan, pemusnahan, pembunuhan, pembantaian. Tapi juga ingatlah akan alam semesta, bumi pertiwi yang seringkali dirongrong dan diperkosa untuk kepentingan, mengakibatkan banyak korban bagi warga masyarakat yang tak bersalah. Ingatlah juga akan begitu banyak jiwa yang telah meninggal, yang berharap akan doa-doa kita. Dan ingatlah keluarga kita yang juga selalu membutuhkan cinta kasih. Maka sekarang saudara terkasih, kita mohon rahmat perdamaian dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan dalam dunia ini. Kita berdoa bersama-sama dari teks halaman 77, doa perdamaian. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga kami mampu ikut dalam perutusan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai. Jika terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Amin. Mari kita kidungkan Tantum Ergo.
veneremus cernui, et antiquum documentum novo cedatri tui, restet fides supplementum sensuum defectui. Comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putra, Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja
mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya. Terpujilah selama-lamanya. Amin. Amin. Pergilah, misa dan adorasi sudah selesai.